motivasi untuk bekerja sama itu kurang. Kenapa motivasi kurang? Mungkin saja karena ada insentif. Orang mau bekerja sama kalau ada sesuatu, katakanlah seperti itu. Kalau tidak ada sesuatunya, orang tidak mau kerja sama, lebih baik kerja sendiri-sendiri. Nah itu. Jadi masalah dalam aksi kerjasama umumnya adalah karena kurang motivasi atau kurang insentif. Nah, insentifnya itu apa? Insentif itu artinya bisa bersifat reward and punishment, yang bisa membuat orang ikut atau mendapat sanksi kalau tidak ikut. Nah, ini penting. Jadi dasar pembangunan kelembagaan yang tadi bersifat rasional, ya, collective action, ya, collective actionnya berkarakter rasional seperti ini. Masalahnya umumnya adalah insentif, dan insentif itu harus jelas. Ya, nah ini dasarnya. Ini secara umum skematiknya. Jadi kita ingin bangun suatu di sini. Membangun kelembagaan berarti kita membangun ini. Membangun pola interaksi, rule regulation dalam masyarakat, sehingga menghasilkan outcome yang baik. Ya. Nanti bisa dievaluasi dengan kriteria outcome tertentu. Ya, apa kriteria kita melihat evaluasi outcome ini? Nah, tujuan kita itu di sini, membangun kelembagaan. Untuk bisa membangun pola interaksi yang menghasilkan outcome yang baik, kita harus melihat ini. Tapi sebelum melihat ini, kita harus lihat ininya. Apa itu kondisi basicnya? Basicnya dalam konteks kultural ekologi perspektif yang sudah saya sampaikan, tergantung fisik, tergantung kondisi fisik. Kalau kita di desa nelayan, berarti kondisi fisiknya berbeda. Di desa pegunungan, desa lahan basah, kondisi fisiknya berbeda. Karakter masyarakatnya, setiap masyarakat, budaya masyarakatnya berbeda. Sudah mempunyai, kita harus akui bahwa mereka sudah mempunyai aturan. Rule in use-nya sudah ada. Mereka punya indigenous regulation, indigenous pattern of community involvement, community engagement sudah ada. Ini harus dipelajari, dasar ini harus kita ketahui. Setelah kita ketahui ini, baru kita membentuk ini. Action arena-nya kita di sini. Apa yang harus kita lakukan sehingga bisa terbentuk pola interaksi yang baru? Artinya, pola interaksi yang baru yang kita bangun dalam kelembagaan EID Framework ini berbasis kepada interaksi yang sudah ada. Kita hanya melakukan sesuatu berdasarkan kajian. Bagaimana mengoptimalkan ini sehingga bisa menghasilkan outcome yang baik. Ini action arena kita. Bagaimana kita bisa mempelajari situasinya, rule in use-nya, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau outcome-nya pasti kurang baik, kita pelajari lagi. Ini perubahan circle. Jadi kegiatan membangun pola interaksi itu bukan kegiatan one way, tapi kegiatan yang berkelanjutan. Saya katakan di dalam pola berpikir pengembangan kemasyarakatan, kita tidak berpikir keras, kita berpikir soft, bahwa yang kita problem bahwa ini belum optimal, ya kita selesaikan solusi, tapi solusi itu bukan akhir. Kita masih bisa evaluasi, masih ada kekurangan, kita perbaiki. Terus seperti ini yang kita bersifat. Kita tidak tahu kapan akhirnya, seperti apa nantinya. Bangun kelembagaan adalah sesuatu yang sifatnya makin lama makin diakui. Rule yang terbangun ini akan kembali menjadi rule in use dalam tradisinya, terus berkembang sesuai dengan perkembangan. Oke. Ya, ini contoh di mana kegagalan pembangunan di pedesaan Zambia misalnya, karena adanya ketidaksesuaian teknologi. Jadi katakanlah pada saat action arena ini dibangun, dianalisis, dilakukan intervensi berupa pembangunan teknologi, tapi yang terjadi adalah sesuatu yang gagal karena adanya
faktor-faktor lain yang tidak teramati sejak awal, ya kan. Jadi berdasarkan kajian pembangunan sebelumnya, ya, harusnya pengenalan teknologi ke depan harus lebih katakanlah dibangun lebih lebih mengacu kepada pembangunan kelembagaannya, karena seperti itu. Ya. Nah ini bahwa yang kita maksud dengan action arena-nya, semua pihak dilibatkan di dalam kegiatan pembangunan. Semua bentuk kemitraan dibangun. Ya, bentuk-bentuk yang kita sebut di sini dianalisis, dibangun sehingga membangun suatu bentuk pola yang baru. Pihak-pihak yang dilibatkan, ya, apa bidangnya, apakah teknologi, apakah bidang agronomis atau apa, actionnya seperti apa, dibuat dalam bentuk pola interaksi baru. Di semua dilibatkan. Di sini ada contoh, dan contoh ini juga ada saya upload di e-learn, silakan Anda baca bagaimana satu bentuk pola pengembangan ekonomi lokal yang sudah pernah terjadi di Sumatera Barat dan dibangun atas bantuan dari USAID, ya, dari Amerika. Kita namanya pengembangan ekonomi lokal, ya, di tahun 2000-an, 2000 sampai 2005. Konsep dasarnya sesuai dengan Bank Dunia, ya. Konsep dasar pengembangan ekonomi lokal adalah proses di mana pelaku, ya, para pelaku pembangunan yang terlibat dalam proses pembangunan ekonomi lokal itu bekerja kolektif, ya. Sektor publik, swasta, non pemerintah, ya, bekerja secara kolektif, bekerja sama, menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Melalui proses ini mereka membentuk iklim usaha yang dinamik, meningkatkan kemakmuran ekonomi dan kualitas hidup seluruh warga. Ya, ini panduan konsepsi dasar pengembangan ekonomi lokal. Jadi berdasarkan konsep dasar tadi, sepertinya ada 3 prinsip: prinsip ekonomik, prinsip kelembagaan, prinsip kemitraan. Ya, kemitraan institusi yang mana? Petani, nelayan, atau siapapun, pengusaha, institusi pemerintah berada dalam satu forum koordinasi. Ini kerangka. Kalau kita membangun wilayah agribisnis, ya, mengacu kepada konsep pengembangan lokal ekonomi perspektif ini, harusnya seperti ini. Berada dalam kerangka tripartit seperti ini, berada dalam satu forum. Ya. Nggak bisa cuma pemerintah dan masyarakat saja, harus melibatkan swasta. Ya kan? Jangan pemerintah punya ikatan dengan swasta, dengan petani, pemerintah juga punya ikatan dengan pengusaha, pengusaha juga punya ikatan dengan petani, tapi mereka tidak berada dalam satu forum. Ini diharapkan semua ini transparan. Hubungan pemerintah dengan petani, petani dengan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah, itu transparan, berada dalam satu ruang forum. Bayangkan kalau ini nggak ada, ya, forum koordinasi ini nggak ada, bagaimana proses pengembangan? Nah, ini kerangka kemitraan ini dibangun dalam kerangka seperti itu. Ya. Contoh konkretnya. PLP ini, pengembangan ekonomi lokal partisipatif ini, berhasil dia membangun satu kelompok kerja, tim task force, jadi 13 orang ini dalam forum koordinasi ini, terdiri dari semua stakeholder. Akhirnya bisa melakukan kontrak pemasaran, ya. Mereka bisa bikin kontrak pemasaran, bisa membangun business development center. 2002 ada trade house-nya. Ya. 2003 ini trade house ini beroperasi dan akhirnya membangun sebuah koperasi. Nah, itu di Pasar Amur itu adalah koperasi para perajin yang mungkin skala bisnisnya sudah punya trading dengan pihak luar.
tidak cuma di pasar lokal. Ya, nah ini salah satu bentuk pengembangan bisnis. Memang bukan agribisnis, tapi ini merupakan satu bentuk agribisnis. Kita sudah mulai membuat kajian-kajian Anda nanti di pengembangan agribisnis. Dan contoh-contoh yang akan dibahas oleh Ibu Widya nanti kalau tidak salah ya, di sesi selanjutnya. Satu hal yang mungkin perlu jadi perhatian untuk pengembangan ekonomi lokal adalah tantangan globalisasi ekonomi. Ya. Globalisasi. Jelas dengan globalisasi ini membangun suatu kekuatan pasar yang kuat. Ya. Pembangunan berbasis lokal seringkali harus disesuaikan menurut selera orang asing. Lihat kemajuan. Nah ini seringkali kita memproduksi sesuatu ya kan sesuai dengan pihak luar. Ya. Kalau ke dalam agribisnis ini kesulitan kita. Produk kita sulit masuk ke pasar internasional karena di pasar internasional punya standar-standar global sendiri. Nah, berarti pembangunan berbasis lokal harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan standar internasional. Buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa masuk cuma yang organik misalnya. Nah, ini tantangan ekonomi lokal. Kalau kita mau masuk ke pasar global. Sementara di masyarakat sendiri juga ada kesan ya, lebih menyukai produk luar. Nah, bagaimana tantangan ini ditangkap oleh para produsen lokal? Ya kan? Pada saat selera masyarakat sudah mulai melihat level of kualitas dari komoditi luar, berarti kita harus bisa memproduksi produk lokal yang bisa bersaing dengan produk luar. Kalau kita menghasilkan sayuran yang memang bisa bersaing dengan sayuran dari luar. Buah-buahan yang memang bisa bersaing dengan buah-buahan dari luar. Ya. Ini juga kecewaan akibat globalisasi, kondisi tingkat upah murah di negara berkembang. Ya, potensi besar bagi pengakuan negara maju. Ya, kalau upah kita terlalu rendah, akhirnya hanya memasukkan tangan-tangan modal dari luar. Nah, ini harusnya kita bisa menghambatnya. Bagaimana pengusaha-pengusaha lokal bisa meningkatkan tingkat upah buruhnya, sehingga bisa menghambat investasi asing yang mungkin merugikan. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam topik hari ini. Setelah ini Anda akan ada kuis ya untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.